Bagaimana jika pesawat komersial Comac C919 tidak mendapatkan sertifikat kelaikan udara? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Sebagai pesawat penumpang besar berbadan sempit yang diproduksi sendiri oleh China, pesawat Comac C919 telah menjadi fokus perhatian dunia yang dijadwalkan untuk pengiriman ke China Eastern Airlines ketika menyelesaikan penerbangan uji pertamanya 2 hari yang lalu. Program pengembangan C919 diluncurkan pada tahun 2008. Produksi prototipe dimulai pada tahun 2011, dengan prototipe pertama siap pada tahun 2015, dan penerbangan perdananya pada bulan Mei 2017. Pesawat komersial baru yang diproduksi oleh perusahaan milik negara Commercial Aircraft Corporation of China, disingkat COMAC, lepas landas dari Bandara Internasional Pudong, Shanghai pada tanggal 14 Mei yang lalu. Pada bulan Mei 2017, pesawat C919 lepas landas dan berhasil mencapai penerbangan perdananya. Secara resmi mengakhiri tidak adanya pesawat besar komersial di China. COMAC mengungkapkan 6 pesawat C919 telah dimasukkan ke dalam sertifikasi kelaikan udara dan penerbangan uji intensitas tinggi tahun lalu. Setelah mendapatkan sertifikat kelaikan udara, berarti C919 dapat dikomersialkan dan dioperasikan di pasar internasional. Tetapi, apakah semuanya akan berjalan dengan lancar? Namun, jika Amerika Serikat menolak mengeluarkan sertifikat kelaikan udara ke China, apakah China dapat dengan mudah membuat Amerika Serikat menyerah? Seperti diketahui, ada 2 jenis sertifikat kelaikan udara dengan standar tertinggi dan paling otoritatif di dunia. Di antaranya adalah Federal Aviation Administration (FAA) dari Amerika Serikat dan European Union Aviation Safety Agency, disingkat EASA, dari Eropa. Hanya setelah memperoleh salah satu dari 2 sertifikat kelaikan udara ini, pesawat yang bersangkutan akan diizinkan untuk digunakan oleh maskapai penerbangan di negara-negara barat. Jika pesawat C919 ingin membuka pasar barat, suatu hal yang tidak dapat dihindari untuk mendapatkan sertifikat kelaikan udara yang relevan. Ini adalah setara dengan sebuah mobil harus memiliki SIM untuk digunakan di jalan negara barat. Pesawat C919 merupakan pesawat penumpang arus utama generasi baru setingkat Boeing 737 MAX dari Amerika Serikat dan Airbus A320neo dari Eropa maupun MC-21 dari Rusia. Namun keunggulan C919 adalah mesin yang digunakan lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar dari pesaingnya, yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 14%. Pesawat C919 penumpang besar jenis ini merupakan produk tercanggih yang konten teknologinya paling kompleks di dunia saat ini. Artinya, China telah menyalip dan memecahkan monopoli yang telah didominasi oleh negara barat selama beberapa dekade terakhir. Pesawat C919 pada awalnya dikembangkan sesuai dengan standar lanjutan internasional dengan beberapa inovasi terbaru, dengan tujuan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara dari FAA Amerika Serikat. Hanya setelah lulus uji penerbangan FAA atau EASA, berarti Anda dapat mengekspor ke negara manapun di dunia. Oleh karena itu, dari segi komersial, keempat pesawat komersial generasi baru ini sebenarnya adalah pesaing langsung satu sama lain. Setelah mendapatkan sertifikat kelaikan udara, C919 pasti akan memberikan dampak dan tantangan terberat bagi 2 raksasa pesawat, Boeing dan Airbus. Dalam hal ini, baik Amerika Serikat ataupun Eropa, secara alami pasti akan mempersulit China untuk mendapatkan Airworthiness Certificate ini. Contoh nyata sebelumnya, pesawat penumpang domestik China, ARJ-21. Meskipun ARJ-21 telah beroperasi di rute regional selama bertahun-tahun, dan juga telah diekspor ke beberapa negara di dunia. Namun tidak ada pesawat ARJ-21 di pasar Eropa dan Amerika Serikat. Alasannya sangat sederhana, baik Amerika Serikat maupun Eropa belum mengeluarkan sertifikat kelaikan udara untuk ARJ-21. Padahal pesawat ini sudah lebih dari cukup memenuhi standar Eropa maupun Amerika Serikat di semua area performa.
Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, ketika Amerika Serikat dan Eropa mengeluarkan sertifikat kelaikan ke negara lain, sebenarnya bukan hanya standar teknis yang menyiratkan persaingan yang sangat kuat, juga berkaitan erat dengan standar ganda politik mereka. Tetapi, apakah ini berarti C919 akan mengalami nasib yang sama dengan ARJ21? Jawabannya belum tentu. Mengapa? China sebagai pasar penerbangan terbesar di dunia dengan total throughput pelancong mencapai hampir 1 miliar pada tahun 2022, sementara Amerika Serikat hanya berkisar pada 950 juta. Cukup dapat menentukan pesawat C919 akan dipenuhi oleh pesanan pesawat domestik sendiri. Cukup mengembalikan biaya penelitian dan menghasilkan keuntungan. Dan yang paling penting, dapat berdampak sangat besar pada Boeing dan Airbus. Lain halnya dengan nasib menyedihkan yang dialami oleh SpaceJet Jepang. Sebenarnya SpaceJet Jepang berada di kelas yang sama dengan ARJ21 China, merupakan pesawat regional yang dikembangkan Mitsubishi Heavy Industries. Meskipun Mitsubishi Heavy Industries dan pemerintah Jepang berinvestasi besar-besaran di SpaceJet pada awal proyek dengan harapan yang sangat tinggi, namun sayangnya proyek tersebut telah memasuki tahap semi terbengkalai. Salah satu alasan paling penting adalah baik Amerika Serikat dan Eropa sengaja mempersulit dan menolak memberikan sertifikat kelaikan udara ke SpaceJet dengan berbagai alasan. Sehingga ada banyak netizen dunia menganjurkan walau tidak bisa membuka pasar internasional, maka Jepang dapat menggunakannya di pasar penerbangan domestik mereka sendiri. Namun justru kelemahan Jepang berada di sini. Luas daratan Jepang relatif kecil. Pada saat yang sama, Jepang memiliki fasilitas transportasi kereta cepat yang sangat maju seperti China. Jika warga mereka bepergian untuk jarak dekat, mereka lebih suka naik kereta cepat Shinkansen, karena tiket pesawat lebih mahal dari tiket kereta cepat. Dengan kata lain, volume permintaan pasar penerbangan di Jepang tidak dapat mendukung biaya penelitian R&D dan produksi SpaceJet. Lain halnya dengan China, sebagai negara ketiga terbesar dunia dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk terpadat dunia, memiliki permintaan pasar yang sangat kuat untuk transportasi penumpang dan kargo udara. Volume pasarnya cukup besar yang setara dengan pasar penerbangan kelas dunia. Menurut statistik, dalam 20 tahun ke depan, China akan memerlukan 8.600 pesawat penumpang sipil dari berbagai jenis. Volume pasar dan permintaan yang begitu besar telah menjadi pupuk alami dan kepercayaan diri yang sangat kuat bagi pesawat C919. Hingga tahun 2020, pesawat C919 telah menerima pesanan lebih dari 1.000 unit. Di antaranya pesanan domestik telah melebihi 800 unit, yang sudah cukup menghasilkan keuntungan dalam hal R&D dan biaya produksi. Pada saat yang sama, setiap pembelian satu pesawat C919 oleh maskapai domestik China berarti semakin berkurangnya pembelian produk serupa dari Boeing atau Airbus. Ini jelas merupakan pukulan berat bagi Amerika Serikat dan Eropa. Jika Amerika Serikat dan Eropa tidak mengeluarkan sertifikat kelaikan udara, ada kemungkinan Boeing maupun Airbus akan dipersulit di China. Bagian dari tekanan ini secara alami akan beralih ke Badan Administrasi Penerbangan Amerika Serikat FAA dan Badan Keselamatan Penerbangan Eropa EASA. Artinya, China memiliki banyak kartu truf. Oleh karena itu, setelah C919 memperoleh kualifikasi untuk operasi komersial di China, jika Eropa dan Amerika Serikat masih menolak untuk menerbitkan sertifikat kelaikan udara, maka China dapat mengurangi pembelian pesawat Boeing dan Airbus atau bahkan mengeluarkannya dari pasar China dengan memproduksi dan mengirimkan pesawat besar C919 secara penuh ke pasar domestiknya sendiri atau ke negara-negara bersahabat. Apalagi, maskapai di seluruh dunia mulai memboikot pesawat penumpang Boeing 737 MAX karena banyaknya cacat kualitas pesawat tersebut. Sekarang, satu-satunya harapan bagi Boeing untuk bangkit kembali terletak di China. Selama tidak ada pesanan dari China, Boeing akan terus menderita kerugian. Seiring meningkatnya kekuatan China secara menyeluruh, Amerika Serikat yang bisanya mengeroyok dan memberikan sanksi menindas pembangunan China akan semakin kehilangan pengaruhnya. Daripada menindas China yang semakin tiada artinya, Amerika Serikat lebih baik mengembangkan lebih banyak kerjasama dengan China.
sehingga perusahaan kedua adidaya dunia memiliki masa depan yang lebih cerah di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!